Minasan. Konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah Governance Digital kelas D. Sebelumnya kami ingin membahas materi terkait implementasi digital governance di negara Jepang. Perkenalkan, saya sendiri Devi Aisyah Nurfadila dengan NIM 3 digit terakhir 153 dan teman-teman saya. Saya Salsabila Nur Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 080. Saya Sari Dewi Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 062. Saya Zweta Warandira Pertiwi dengan 3 digit terakhir 141. Saya Ayu Dina Ifada dengan 3 digit terakhir 157. Selamat menyaksikan pembahasan materi dari kami. Digital governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, serta transparansi dalam pemerintahan. Sebagai salah satu negara maju di dunia, Jepang dikenal memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hal ini mendorong pemerintahan Jepang untuk mengembangkan berbagai inovasi digital dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Halo guys, jadi dulu Jepang itu sebelum menjadi negara maju, dia itu memiliki transisi digital yang berbeda-beda. Tahap awalnya itu dimulai pada tahun 90-an ketika pemerintah Jepang mulai memperkenalkan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Terus pada tahun 94, pemerintahan meluncurkan kebijakan Master Plan of Promoting the Use of Information Technology in Government yang bertujuan membangun infrastruktur teknologi informasi di lingkungan birokrasi. Kemudian pada tahun 2001, pemerintah Jepang meluncurkan strategi yang nama itu E-Japan yang bertujuan menjadikan Jepang sebagai negara yang maju infrastrukturnya teknologi informasi. Program ini mendorong perkembangan internet, broadband, serta digitalisasi berbagai layanan publik. Setelah itu, memasuki tahun 2010-an, Jepang mulai mengembangkan konsep yang namanya Society 5.0, yaitu visi masyarakat masa depan yang mengintegrasikan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, big data, dan Internet of Things dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan terbaru terjadi pada tahun 2021 ketika pemerintah Jepang membentuk Digital Agency, yang dimana bertugas mengkoordinasikan transformasi digital dalam pemerintahan. Nah, kemudian kalian tahu nggak sih gambaran umum digital governance yang diterapkan di negara Jepang itu apa? Digital governance di Jepang berkembang dengan mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pemerintahan sebagai bagian dari reformasi administrasi publik yang lebih luas. Seperti dijelaskan dalam salah satu penelitian mengenai tata kelola publik, yaitu Public Administration and Governance must adapt to the changing socio-economic environment, improving quality, process efficiency, and collaboration, yang dimana pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan bagian penting dari upaya pemerintah Jepang untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Sebelumnya, Jepang memiliki sistem birokrasi yang sangat kuat dan karakteristik administratif yang cenderung sentralistik. Namun seiring dengan berkembangnya tuntutan efisiensi dan transparansi, pemerintah mulai mengadopsi berbagai model tata kelola baru termasuk New Public Management dan pendekatan digital governance. Dalam penelitian tentang model governance di Jepang, disebutkan bahwa administrative reforms have involved the modification of intergovernmental dynamics, yang dimana reformasi administrasi ini tidak hanya berdampak pada struktur birokrasi, tapi juga mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakan berbasis digital. Selain itu, perkembangan digital governance di Jepang juga dipengaruhi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi sektor publik yang dilakukan Jepang sejak akhir 90-an mulai mendorong penggunaan sistem digital untuk memperbaiki proses administrasi, yang dimana terlihat dari penerapan teknik manajemen berbasis teknologi yang diadaptasi dari praktik sektor swasta. Dalam literatur dijelaskan bahwa reform in public service delivery has compelled public sector organizations to outsource part of their functions, privatize enterprises, and reconsider the role of government in response to the private sector and civil society.
yang dimana dalam proses reformasi penyampaian layanan publik, organisasi sektor publik harus mengalihdayakan beberapa tugas, yaitu perusahaan harus diprivatisasi dan peran pemerintah sebagai tanggapan terhadap sektor swasta dan masyarakat sipil. Jepang juga mengembangkan konsep strategis yang dikenal sebagai Society 5.0, yang dimana konsep ini merupakan visi masa depan yang menempatkan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong inovasi ekonomi, yang dimana konsep ini menjadi dasar berbagai kebijakan digital pemerintah Jepang. Sebuah artikel mengenai reformasi ekonomi Jepang menyebutkan bahwa the concept of Society 5.0 seeks to balance state, market, and social relations in the country's transformations, yang dimana pernyataan ini membuktikan bahwa digital governance di Jepang bukan berorientasi pada teknologi aja, tapi berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, pasar, dan masyarakat. Digital governance Jepang juga berkaitan erat dengan strategi transformasi ekonomi nasional yang mengintegrasikan digital transformation atau DX dan green transformation atau JX. Pemerintah Jepang memandang digitalisasi sebagai salah satu kunci untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang dikenal sebagai lost decades. Menurut Whittaker dan Nakata tahun 2024 disebutkan bahwa a series of policy initiatives have begun to reorient the economy in a new direction with the aim of building a new growth model around a digital and green economy, yang dimana digital governance di Jepang juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi teknologi. Salah satu contoh penerapan digital governance di Jepang adalah sistem e-tax yang dikembangkan oleh National Tax Agency. Sebelum adanya sistem ini, masyarakat harus datang langsung ke kantor pajak untuk melakukan pelaporan pajak. Proses tersebut sering menimbulkan antrean yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama. Melalui sistem e-tax ini, masyarakat dapat mengisi dan mengirimkan laporan pajak secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sistem ini juga terhubung dengan sistem pengelolaan data pemerintah, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan juga transparan. Keberhasilan digital governance di Jepang dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi publik melalui strategi digital transformation atau DX. Salah satu best practice digital governance adalah pembentukan digital agency pada tahun 2021 di bawah pemerintahan Yoshide Suga. Lembaga ini berperan sebagai pusat koordinasi transformasi digital dalam pemerintah serta mempercepat digitalisasi layanan publik. Selain itu, ada lagi Jepang juga mengembangkan My Number System, yaitu sistem identitas digital nasional yang terintegrasi dengan berbagai layanan publik seperti perpajakan, jaminan sosial, dan administrasi kependudukan. Sistem ini membantu integrasi data antar lembaga pemerintah sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses bagi masyarakat. Keberhasilan digital governance ini juga didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Meskipun Jepang dikenal sebagai negara maju dalam teknologi, implementasi digital governance juga masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah masih rendahnya tingkat digitalisasi layanan administrasi yang sepenuhnya dilakukan secara online, kesulitan koordinasi antar lembaga pemerintah, serta lambatnya proses transformasi birokrasi dari sistem administrasi tradisional menjadi sistem pemerintahan digital. Dari pengalaman Jepang, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Pertama, pentingnya lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan transformasi digital pemerintahan. Kedua, keberhasilan governance memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari pemimpin politik. Ketiga, transformasi digital juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, digital governance di Jepang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kebijakan, kepemimpinan, serta kerjasama berbagai pihak dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. I just had to let you know you're she a happy baby, she